Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja jamaah, karena keterbatasan waktu ya, kita langsung ke hakikat ibadah kurban ya. Jadi sesuai tema kita, dan beberapa hari lagi kalau jenengan badhe menunaikan ibadah kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar ulasan kembali bahwa di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini, betapa Allah mencintai hamba-hambanya. Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashr. Jadi tidak ada amalan-amalan saleh yang paling dicintai Allah ya daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, sampai diabadikan di surah Al-Fajr ya, wal fajri walayalin ashr. Ada penafsiran bahwa walayalin ashr adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah, apakah tidak juga termasuk jihad di jalan Allah? Kata Rasulullah, ya, walal jihadu fisabilillah. Jadi termasuk jihad di jalan Allah ini lebih utama amal-amal panjenengan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, kecuali memang mati dalam keadaan syahid. Nah, di dalam hadis berikutnya ya, karena kemuliaan amaliyah-amaliyah di bulan Dzulhijjah ini jamaah sekalian, Rasulullah dalam kesempatan yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, ma min ayyamin a'zam 'indallahi wala ahabbu ilallahi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada yang diagungkan oleh Allah, tidak ada yang dicintai oleh Allah ya, melebihi cinta Allah hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid, berbanyak zikir. Lalu tidak ketinggalan pula tentang puasa tarwiyah dan arafah. Shaumu yaumit tarwiyati kafaratu sanatin. Puasa hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah itu adalah puasa yang menghapus dosa-dosa kula jenengan setahun yang lalu. Ya, hadis riwayat Abu Syekh Al-Asfahani atau Al-Isfihani ya, dan Ibnu Najjar. Sedangkan puasa Arafah, shaumu yaumi arafata yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbalah. Ya, jadi hadis riwayat jamaah ini menganjurkan kula jenengan untuk berpuasa Arafah yang pahalanya menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang tidak kalah pentingnya adalah merayakan Idul Adha, di mana kalau jenengan merayakan Idul Adha itu berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri takbirnya biasanya namung napa? Hanya malam hari raya saja. Masuk maghrib kita takbiran sampai menjelang sholat Idul Fitri. Tapi kalau sholat Idul Adha, kalau hari raya Idul Adha, takbirnya lebih lama lagi Bapak Ibu. Maka takbir di hari raya itu ada disebut dengan kategori muqayyad, ada takbir mu'allaq atau takbir mursal. Nah, untuk yang hari raya Idul Fitri yang berlaku hanya takbir mu'allaq atau takbir mursal. Ya, di mana saja, kapan saja, tapi hanya di malam hari raya itu saja. Namun di hari raya Idul Adha, di samping ada takbir mutlak juga ada takbir muqayyad. Panjenengan bisa melakukan takbir muqayyad mulai subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Takbir muqayyad itu yang dibaca hanya ketika habis sholat saja, baik sunnah maupun wajib, sendiri maupun jamaah. Ya, monggo, sing penting takbirnya ojo keliling. Jenengan mari sholat sekeluarga, baru takbir keliling sekitar Wisma Kedung Asem Indah.
Ya, buat disangka wong kena apa ta apa. Itu jamaah sekalian. Tapi ketika malam Idul Adha sama dengan Idul Fitri, yaitu takbirnya takbir mutlak, ya, takbir yang kapan saja di mana saja. Ibu-ibu kali masak rawon, ya, kali takbiran. Bapak-bapak, ya, nang warkop ambek takbiran. Monggo ndak apa-apa, panjenengan pas malam Idul Adha, nggih, kali bahas masalah kurbanan, panjenengan nglumpuk tenggene warkop, takbir keliling teng mriku. Insyaallah warkope mencetat kabeh. Ya. Itu. Tapi setelah itu nanti hari tasyrik tanggal 10 Zulhijjah zuhur asar, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13, disitulah takbir namanya takbir muqayyad. Ya, kembali muqayyad yaitu setiap habis sholat yang kita lakukan. Kemudian waktu sholat Idul Adha lebih pagi daripada sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena akan dilanjutkan dengan pengorbanan. Di dalam Idul Fitri, kula jenengan diwajibkan makan terlebih dahulu, dianjurkan makan terlebih dahulu. Akan tetapi ketika Idul Adha, kula jenengan dianjurkan tidak makan minum dulu sampai selesai sholat Idul Adha. Nah, berikutnya adalah menunaikan ibadah kurban. Insyaallah ini ibadah yang paling luar biasa bagi panjenengan yang Zulhijjah belum dipanggil Allah menunaikan haji ke tanah suci Makkah, maka ada ibadah yang tidak kalah hebatnya, yaitu ibadah kurban di bulan Zulhijjah. Karena ibadah kurban ini disebut dengan udhiyah, ismun lima yudhbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yauman nahri wa iyyamat tasyriq taqarruban ilallah. Jadi dikatakan kurban itu ya dari kata qarba yaqrabu kurban, sarana prasarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan udhiyah, ya, baik dengan binatang ternak unta, sapi, domba, kambing dan sebagainya. Disyariatkannya korban berdasarkan firman Allah surat Al-Kautsar ayat berapa itu, Pak? Ayat 2 nggih. Fasholli li rabbika wanhar. Salah satu bagian dari bersyukur atas nikmat Allah yang melimpah, maka kula jenengan dianjurkan untuk sholat Idul Adha lalu menyembelih kurban. Dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, ma'amila adamiyun, tidak ada amal-amal Adam manusia min amalin dari sebuah amal pun yauman nahri dari raya Idul Adha ahabbu ilallahi yang paling dicintai Allah min ighraqid dami daripada mengalirkan darah atau menyembelih binatang ternak untuk kurban. Oleh karena itu panjenengan usahakan ibadah kurban. Jangan sampai panjenengan mampu tapi tidak berkorban. Ya, tiap tahun kurban perasaan toh. Dan ngapunten, para ulama ternyata lebih menganjurkan, lebih utama kalau jenengan kurban kambing. Kalau jenengan biasanya pun menghindari kambing ya Pak nggih. Apalagi sing dudu anyaran ngene iki aja mangan kambing. Ora ana gandengane. Ya, niku sakjane rada kurang pas. Sebabnya apa? Kambing domba itu adalah satu-satunya binatang yang digunakan oleh Allah mengganti posisi Nabi Ismail ketika disembelih. Bukan unta, bukan sapi. Yang kedua, kambing di samping untuk korban juga digunakan untuk ibadah apa? Akikah. Gitu? Akikah, enggak, bukan sapi, bukan unta. Terus dalam redaksi hadis yang dibunyikan, yang disabdakan Rasulullah itu setiap bikulli sya'ratin hasanatan itu dikaitkan dengan binatang domba. Sampai dalam satu hadis disebutkan, usahakan kalau korban itu binatang domba yang warnanya kelabu, yoga ireng, yoga putih. Wedhus gibas kan gak boten putih nemen, ora tau wadus. Gitu. Nah ini yang semakin lebat bulunya. Kenapa? Karena setiap helai bulunya binatang ternak itu akan menjadi satu kebaikan pahala di sisi Allah. Berarti yang terbanyak binatang kambing.
Nek sapi bulunya paling mek piro, gitu. Ada juga hadis yang menyebutkan orang yang beribadah kurban nanti akan menjadi tunggangan di akhirat. Ya, walaupun jangan di apa ya, di logika. Nek nang donya jenengan numpak vario. Wah, kok kira-kira kambingku tak tumpaki kuat pora. Ya kayak Abah Lukman numpak kambing ya nyenyek tun. Jadi ya wallahu alam nanti seperti apa? Nggih. Apa ya kira-kira kok nek patukan sapi terus sapi ini dadi kendaraan. Lah mosok sapi ditumpaki wong pitu. Dan aku pas numpaki nang ndase bakal gobet kabeh. Jadi tidak demikian Bapak Ibu. Jadi wallahu alam nanti Allah yang akan bagaimana cara Allah. Yang terpenting intinya adalah kula jenengan sami'na wa ata'na seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jangan sampai kula jenengan termasuk orang yang dikasih rambu-rambu sama Rasulullah. Ya, man wajada sa'atan ya falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menunaikan kurban tapi tidak melaksanakan, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Cara kasarnya diusir kali Rasulullah. Ojo melok-melok nang musolaku, tempat sholat masjidku. Tegasnya apa? Tidak diakui sebagai umatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim ini yang mendukung firman Allah Al-Kautsar wanhar, sehingga ulama para madhab khususnya Imam Asy-Syafi'i menganjurkan ya menjadikan kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah muakkadah yang sangat diistimewakan. Bahkan Imam Al-Hanafi menyebutkan hukum kurban bagi yang mampu adalah wajib. Berarti yang mboten kurban berdosa. Nah, keutamaan berkorban Bapak Ibu yang saya muliakan antara lain mangke teng akhirat jadi saksi. Hadis riwayat an Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah ma amila adamiyun min amali yauman nahri ahabbu ilallah min ighraqid dami innaha. Nah ini kalau yang sepotong pertama tadi sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa amal yang paling utama yang dicintai Allah di hari raya Idul Adha tidak ada lain kecuali berkorban. Ya, innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya korban itu nanti akan datang di hari kiamat biquruniha, dengan sungu-sungunya. Apa sungu itu? Tanduk ya, dengan tanduk-tanduknya. Wa asy'ariha, dan bulu-bulunya. Wa adlafiha, dan juga kuku-kukunya. Wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi. Darah yang mengalir ketika panjenengan menyembelih kurban itu sebelum netes ke bumi sudah terlebih dahulu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya mulianya ibadah kurban. Ya, oleh karena itu fatibu biha nafsan. Perbaikilah ya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Artinya berkorbanlah yang sebaik-baiknya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, fadilahnya korban adalah satu bulu korban yang kita lakukan menjadi suatu kebaikan. An Abi Dawud an Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ma hadhil adhahi. Ya Rasulullah, lapo kula jenengan kok dikengken korban? Ngaten nggih. Qala Rasulullah dawuh sunnatu abikum Ibrahim. Kenapa kita disuruh berkorban? Ini adalah mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim. Qalu, para sahabat masih menanyakan lagi, fama lana ya Rasulullah fiha. Qala, ya, nek wis ngono terus apa yang kami dapatkan ya Rasul? Qala bikulli sya'ratin hasanatan. Bikulli sya'ratin hasanah. Setiap satu helai bulu atau rambutnya menjadi suatu kebaikan. Masya Allah. Qalu fasufu ya Rasulullah. Qala bikulli sya'ratin nasuf hasanah. Termasuk domba, kambing itu bagaimana ya Rasul? Yaitu setiap bulunya menjadi satu kebaikan.
Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, sedangkan ketentuan kurban, ketentuan kurban yang pertama kali yang kita tata, kita sempurnakan, kita dahulukan, yang kita utamakan adalah sempurnakan niat. Sempurnakan niat Bapak Ibu. Aja meneh kok kurban haji umroh mawon, wa atimul hajja wal umrata lillah. Wong haji umroh kok diganggu nyempurnakne niat. Wong sejak daftar itu sudah niat gitu. Takutnya di antara sekian azam kula jenengan, niatan maksud kula jenengan ibadah haji umroh itu ada suatu hal yang terkait dengan penyakit-penyakit hati. Ujub, riya, sum'ah dan sebagainya. Apalagi juga ibadah kurban, maka sempurnakan niat. Bahwa niat yang kita lakukan, kurban yang kita tunaikan semata-mata la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Hakikat kurban yang kita lakukan adalah menuju sarana taqarruban ilallah, yakni taqwallah. Intine niku. Jadi tidak ada yang kemudian kula jenengan dipamer-pamer ke, diketok-ketok ke, sakmene sing paling gede kurbane aku dhewe. Liyane kurban keceng kabeh. Wong kurban kok cempe. Makanya kan ada ukurannya nggih Pak nggih. Nek unta itu minimal umur 5 tahun. Nek sapi 2 tahun. Kalau kambing minimal 6 bulan. Ojo kambing agak saulan sampean nggih kurban. Dilokne ambek abajai. Sampean kurban kok cempe. Oh sate cempe malah enak. Mboten saged nggih. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah menyempurnakan adab penyembelian. Menyembelih kula jenengan kalau bisa korban yang panjenengan miliki itu disembelih sendiri. Jenengan tumbas kambing sendiri, dibelah-belah sendiri, disate-sate dhewe, dibadok-badok dhewe. Asline niku ngoten, Pak. Mboten, ora kok terus dimakan-makan dhewe ndak. Minimal itu disembelih sendiri. Cek mboten ngrepotne panitia. Lah dene kok kula jenengan mboten terbiasa menyembelih binatang. Lah disinilah fungsinya panitia. Tapi yang ngono jenengan nyerahke binatang ternak kurban itu aja polosan, Pak. Jadi kayak biaya penyembelihan sebabnya nopo? Mungkin gak ono biayane iso biayaan. Sampai akhirnya nopo? Ada kulit binatang dijual, tinggi biaya penyembelihan. Itu mboten pareng. Tidak boleh. Oleh karena itu disarankan panjenengan setor binatang ternak kurban sekaligus ongkos penyembelihan. Misalnya jenengan saikhlasnya ya 100 apa piro lah kan ngoten. Gitu. Ojo polosan tenagane uang rek. Kullu syai'in minal biaya wal dana. Ngoten. Lagune qasidae ibu-ibu muslimat Kedung Asung kan ngono kae to. Wahdana dan dana wahdana dana. Nek kurban ojo lali dana. Ngono kae. Oh jenengan ngerti iki ngaji lho perlu dana. Apa departemen permakanan kabeh ngono nggih. Apa ustate iki 3 gelas apa gak beser. Nah niku Pak nggih. Nek saged ngoten. Jadi sunahnya disembelih sendiri. Ini kok mboten saged dipasrahke panitia. Yang nomor 2, penyembelihannya dengan ihsan sesuai aturannya. Ada cara-cara penyembelihan sendiri insyaallah sudah semua nggih. Di antaranya ya pakai alat yang tajam, ya, dibacakan tasmiyah dan sebagainya, kemudian dihadapkan kiblat dan seterusnya. Ngoten. Nah, fa idza dabahtum fa ahsinu dzabhah. Maaf itu kurang titik ya. Fa idza dabahtum, ketika panjenengan menyembelih binatang, maka perbaikilah penyembelihannya. Ya. Nah, kula jenengan sebagai orang yang berkorban minimal menyaksikan penyembelihannya. Kalau toh tidak menyembelih sendiri, maka menyaksikan. Biasanya pun dipanggil. Korban berikutnya adalah kambing atas nama Pak Johan. Umpama ya. Kambingnya Pak Johan. Jadi kambingnya ditulisnya Pak Johan. Jadi nanti Idul Adha itu banyak mukjizat Pak ya. Kambing, sapi bisa berubah menjadi orang. Sapi ono tulisane. Ya Pak Bian. Sapi ini Pak Bian. Seperti itu.
Ya, itu minimal menyaksikan Bapak. Lah menyaksikan itu sambil apa? Sambil membaca doa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini ada penyembelihan Pak. Yang menyembelih harus balik, berakal sehat. Laki-laki perempuan monggo menggunakan alat yang tajam, tidak menyiksa, tidak menyakiti, tidak menzolimi. Terus dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, memutus kerongkongan yang menjadi jalannya nafas, gitu Pak. Ya, jadi jangan disiksa dulu, dipotong dhisik sikile, dicicil tinggi kikil, mboten oleh, kudu disembelih dhisik, ngaten. Kemarin saya mendengarkan sepintas sambil jalan di Suara Surabaya ketika ada siaran telepon dari Amerika, siapa namanya saya lupa itu justru di sana itu malah ngeri kalau melihat binatang disembelih. Jadi mereka itu kalau mau makan daging itu cara membunuhnya dengan dikepruk gaya alat apa sing sekira pokoknya langsung mati, tidak mau disembelih. Ya, inilah bedanya Islam dengan tidak. Justru dengan memotong urat lehernya yang benar-benar keluar dari nafasnya itu cepat mati dan tidak menyiksa binatang. Nah, itu adab-adabnya. Dan ketika itu tidak dilakukan, berarti daging yang dikonsumsi adalah bangkai. Itu Pak. Ya. Oke. Nah, sedangkan cara pembagiannya namanya juga korban nggih Pak nggih. Itu kulu at'imu adkhiru. Jadi ya mangan ya panganen nggih, ya kek ana mangan wong liya ya bagien. Panitia monggo boleh jenengan saderenge dibagi dagingnya kabeh, dijukuk sithik, dimasak-masak dinggo gule nggih sarapan. Panitia aja keluwen, loyo kabeh rasa garap nggih. Nggih, ngoten. Tidak apa-apa, yang penting tidak berlebihan. Dan itu hadis Bukhari dan Muslim. Nah, hal-hal yang terkait dengan daging kurban, ngapunten, ya, insyaallah daging kurban boleh dijual oleh fakir miskin sesuai dengan jatahnya. Panjenengan maringi tiang, oleh orang itu kemudian dijual, itu tidak apa-apa, itu sudah haknya. Dijual ke beras umpama gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua, ini yang tadi saya sampaikan, kulit daging tidak boleh dijual, ya, kecuali untuk keperluan dikembalikan kepada fakir miskin. Kalau dalam konteksnya Imam Abu Hanifah, kulit boleh dijual, tapi hasilnya juga kembali kepada fakir miskin daripada dibuang. Tinggi beduk wis dibeduk, nggih rebana ya ora iso gawe, ya toh. Lah tinggi cecek ya kakean. Sampean dol, lah hasilnya diberikan kepada fakir miskin. Itu Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian memberikan kurban kepada non muslim. Nah, ini terjadi khilafiyah. Tapi jumhur ulama membolehkan selama itu ada hak untuk mereka. Satu, antara lain karena kefakiran kemiskinan mereka, walaupun non muslim, tolong panjenengan bagi. Yang kedua, dalam konteks wilayah. Di sini Pak RW ada. Nah, kebetulan Pak RW kok masuk dalam kemandirian. Di kampung ini kan tidak hanya Islam saja. Demi kerukunan kebersamaan, apalagi kafirnya kafir dhimmi yang tidak mengganggu keharmonisan kula jenengan dalam beribadah dan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Lah itu monggo panjenengan dikasih saja. Ngaten nggih. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Oke, yang terakhir, ini udah jam 5:16 ya. Ya, yang terakhir apa belum ini ya? Hikmah dan hakikat kurban antara lain menghidupkan syiar dan sunnah dari sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menapak tilas beliau sekeluarga, ceritanya panjenengan sudah hafal ya. Kemudian berbagi kebahagiaan dengan orang lain, menghilangkan sifat-sifat tercela ya, kikir ya dan sebagainya. Juga menghilangkan sifat-sifat kebinatangan, rakus, tamak, menghalalkan segala cara, nggak peduli kepada orang lain, tegoan,
nggih, tidak punya perasaan itu. Jadi binatang itu tidak punya akal, nggak punya perasaan, punyanya hanya nafsu saja. Ya itu binatang. Nggak peduli halal haram, gitu. Itu binatang. Ya termasuk kula ngeten iki ceramah bareng ki aja suwe-suwe. Engko gare malah gak ono bedane antara aku karo binatange. Kan ngaten gitu. Jadi kita jenengan wis gorengane wis entek karek ngenteni mangane. Mulane cukup sekian, sakmene wae kapan-kapan diteruske. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa liulama'ina wa lihabaibina وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا ويسر أمورنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, seluruh kaum muslimin, jamaah kami, khususnya di Baitur Rahim ya Allah. Dengan ampunanmu ya Allah, Engkau terima amal-amal ibadah kami, Engkau terima taubat kami, Engkau ijabahi doa-doa kami, untuk mendoakan sesama kami ya Allah, agar Engkau limpahkan rizki kepada kami, rizki yang halal barakah. Engkau berikan seluruh jamaah sehat walafiat bahagia sekeluarga. Mudahkan kami menunaikan ibadah kurban ya Allah, dan terimalah setiap kurban yang dilakukan oleh seluruh jamaah ya Allah. Berikan juga seluruh jamaah haji umrah ya Allah, memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kelancaran, dan kuntur ke tanah airnya masing-masing dalam keadaan sehat, membawa predikat haji yang mabrur, yang balasannya tiada lain kecuali surga, dan kita semuanya mendapat barokahnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya sembah nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.